Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun damai sejahtera, Om Swastiastu, nama budaya, sehat selalu saudara sebangsa setanah air. Oke teman-teman, lanjut ini yang paket tadi ya, dari Bengkayang, dari Kalimantan, yang telah mempraktekkan memakai PPGG ya, itu dengan karya mandiri, jenis kayu yang diproses Garu Avalaria Becariana ya. Jadi pada masa 4-5 bulan, jadi batang ini gugur dalam perjuangan ketika pohon tersebut tertimpa oleh tebangan kayu lain ya. Jadi untuk melihat, menganalisa, mempelajari hasil yang dipraktekkan oleh teman kita, saudara kita di Bengkayang, dikirimkan kepada saya untuk saya carving lebih lanjut. Ya salah satunya di sana nggak ada pisau carvingnya teman-teman. Adapun yang kemarin dibikin konten itu pakai pisau karet teman-teman. Jadi dikirimlah dalam bentuk potongan seperti ini. Coba saya raut. Saya mau membuka historinya tentang bentuk-bentuk alaminya ya ketika memproses memakai PPGG. Jadi saya ingatkan kembali bahwa PPGG itu sebuah kumpulan organik teman-teman, bukan berasal dari fermentasi ataupun jus buah ataupun rempah ataupun cendawan, jamur yang selama ini diyakini untuk menjadikan garu. Jadi PPGG hadir itu memakai unsur sebuah organik yang sangat sulit untuk didapat, tidak semudah yang pernah saya ajarkan PPGG ya. Nah, itu PPGG itu adalah evaluasi untuk mengumpulkan para petani dan mencari kandidat-kandidat yang benar, yang amanah, yang bisa dipercaya. Dan pada akhirnya berdirilah sebuah produk yang namanya PPGG. Nah, ini coba saya raut hasil PPGG ya. 4-5 bulan lah, 5 bulan lah anggap, telah tertimpa pohon lain dan pohon tersebut patah ya. Makanya pada akhirnya diambil lah, ditipiskan, dan saya sekarang tinggal raut. Saya teruskan rautannya. Bentuknya seperti alami teman-teman. Dalam sudah kosong ya, sudah kosong, keropos. Nah ini sudah nggak ada kayu, kosong teman-teman. Jadi harapannya yang kita panen itu garu yang terbentuk menyerupai, mengimbangi sebuah karya-karya yang ada di alam. Nah, jadi dengan bantuan teknik, cara proses, dan keserasian daripada obat yang kita miliki, dosis itu menentukan sebuah terjadinya perusahaan pada pohon gaharu yang kita proses. Nah, dari hasil bentuk proses itu membawa sebuah karakter dekor yang menyerupai alam teman-teman. Jadi ini adalah sebuah karya dari hasil teman kita, saudara kita yang ada di Bengkayang. Itu sangat luar biasa. Ini waktu itu injek suntiknya itu pakai matabor 5 mili. Nah, diinjek ya kurang lebih 4 mili lah isinya. Jadilah seperti ini kakinya dan naik turunnya ini tinggi, dia nggak datar. Dan yang menarik buat saya itu biasanya kalau hasil daripada produk lain ya, fusarium ataupun apa, nah di bagian sininya ini jarang yang ini teman-teman, di siku-sikunya ini pudar ya, ada hitam pun pudar ya. Namun ini karakternya sangat tebal kayunya, karakternya tebal, dapet, dan terus aromanya juga udah mulai bagus. Ini tadi udah saya jemur, saya keringkan karena tadi agak basah ya, agak lembab karena dipaksa untuk mempercepat pengiriman. Nah karakternya bagus teman-teman. Nah ini mau naik turun seperti ini, jadi bukan nampak karakter sebuah injek rekayasa ya. Jadi kalau menurut pengalaman saya ini sudah layak dikatakan bahwa hasilnya sudah menyerupai alami teman-teman, sudah menyerupai alami kaki-kaki panjangnya, dan karakternya berbisa seperti ini. Yang bagian sini ini juga kaki ya. Nah,
naik turunnya sangat bagus. Nah, ini juga sama ketika dibongkar. Nah, namun ini belum remah teman, bagian atas ya, karena masih proses. Nah, ini aja udah lunak teman, udah lunak sekali, nggak mengeras seperti hasil fusarium. Hasil fusarium ini mengeras teman-teman, untuk di carving itu sulit sekali. Mereka sering bersihkan dalamnya pakai mata bor, pakai bor listrik, pakai tuner mereka itu, saking kerasnya, saking sulitnya ya. Nah, karena perusahaan pengeroposan sebuah unsur fermentasi itu tenaganya kurang teman-teman, jadi perlu diperbaiki lagi kalau untuk hal-hal semacam itu ya, untuk menaikkan sebuah produk, ketepatan dan kecepatan sebuah proses garu. Jadi saya lanjut lagi teman-teman untuk carving ya, biar menjadi inspirasi untuk teman kita semua, terutama yang sudah belajar bersama di grup ya. Grup terbentuk selama 7 bulan dan proses penyaringan. Jadi di tahap 7 bulan ini tidak ada kata cerita sayang panen. Saya sudah tidak perlu lagi bercerita sayang panen, sudah banyak yang jual. Saya pinginnya itu menunjukkan bahwa apa yang menjadi inspirasi dan peluang-peluang yang saya bagikan kepada teman-teman juga mendapatkan prestasi-prestasi kerja nyata ya. Jadi hasil daripada apa yang dikerjakan itu bukan apa kata saya, namun mereka sudah mengalami sendiri hasil panen, hasil prestasinya, wujud nyata bahwa sebuah garu itu bisa dibantu dengan teknologi manusia secara cepat dan tepat ya penanganannya ya. Sektor bidang penghasil garu untuk bidang pertanian ya, terutama ini berhubungan dengan banyak sektor yang ada di dinas-dinas instansi ya. Nah, ini bahwa program yang saya buat, yang saya bina dari Sabang sampai Merauke secara swasta dan pembiayaan secara mandiri, kita berupaya untuk mendapatkan prestasi ini. Juga banyak sekali teman-teman masalah yang kita hadapi dari publik, juga dari faktor pemain-pemain yang lain mengenai persaingan kemajuan garu. Namun saya tidak pernah merasa disaingi oleh sebuah produk-produk fusarium dan lain-lain. Itu justru menjadikan suatu semangat. Saya harus bisa menunjukkan bahwa keberhasilan itu tidak apa kata saya lagi, namun oleh seluruh pengrajin-pengrajin garu yang ada di Indonesia. Itu juga telah merasakan sendiri, telah membuktikan kerja nyata bahwa sebuah PPGG mampu menjadi solusi, menjadi terobosan baru yang mendapatkan garu dengan secara cepat dan tepat. Nah, begitu teman-teman ya. Semoga dari apa yang saya katakan, yang saya ceritakan ini menjadi sebuah penyemangat baru yang selama ini sudah banyak yang menebang. Teman kita yang ada di grup menebang 1000, sekarang tanam ulang kembali ya. Harapan nanti segera besar pohonnya, di usia 3 tahun sudah bisa diproses, karena PPGG tidak pernah memilih-pilih pohon untuk diproses. Ketika dia punya batang tegaan yang sehat, yang bagus, minimal selengan, itu sudah bisa diproses memakai PPGG. Nah, jadi kita harus punya hitungan teman-teman, menjadi petani milenial sekarang ini, petani modern dengan berteknologi. Tidak harus menunggu pohon umur 6 tahun, 10 tahun baru proses. Kita hari-hari mau makan apa sebagai petani garu. Jadi kita harus membaca peluang-peluang, melihat kesehatan pohon yang layak untuk diterapkan, udah layak untuk diproses, untuk dibantu membuat garu secara nyata. Jadi harapannya dengan apa yang sekarang ini ditanam, dengan kurun waktu 4 tahun itu sudah mulai memanen, waktu 5 tahun sudah memanen ya. Oh, ini sangat bagus karakternya. Jadi memang sangat unik. Ini batang hasil garu Beccariana ya. Buahnya berbentuk agak lonjong ya, lonjong, nggak bulat seperti Microcarpa ataupun Malacensis ya, sangat berbeda. Ini sangat mantap sekali.
serat halus seperti karakternya Avalaria hirta ya, persis dengan hirta, namun batangnya ini masih lunak teman-teman, tidak sekeras Avalaria hirta. Nah ini sangat mantap sekali untuk bentuk kakinya. Oke, mantap teman-teman. Nah, adapun yang lubang justru senang saya, menunjukkan bahwa hasil kualitas kita itu bukan tebu teman-teman. Nah, jadi dalamnya itu tidak ada kayu putih ya. Kenapa dibilang tebu? Karena hitam luarnya saja, dalamnya itu masih kayu putih. Itulah dikatakan hasil panen tebu ya. Kalau karakter yang dihasilkan ketika prosesnya benar dan dosisnya benar, kita itu akan panen garu, bukan panen tebu, karena yang dijual garu bukan tebu. Nah, mantap kali bentuknya. Nah, mantap. Ini kalau di finishing nanti ya bisa saja, namun tidak dianjurkan memanen ketika grade-nya masih rendah, masih di bawah AB1, minimal AB1 teman-teman. Karena target kita itu memang harus kualitas, bukan asal jual kayu garu ya. Supaya meningkatkan mutu dan kepercayaan customer ya, kita harus minimal AB1, karena kita jualan harganya dolar bukan rupiah untuk ekspor itu ya. Semoga menjadi inspirasi dari apa yang saya sampaikan, menjadikan suatu gairah kembali di kalangan petani garu. Sangat mantap teman-teman hasil lekuknya ini. Saya itu nggak terlampau pandai untuk carving teman-teman, namun bisa, sedikit-sedikit bisa lah. Banyak karakter orang pemburu itu sangat pandai sekali carving dan cepat kerjanya. Kalau saya belum seberapa, saya masih belajar carving. Namun ya kalau carving kayu garu itu kalau sekitar 15 tahun ya ada lah. Oke, semoga menginspirasi teman kita semua. Wais, hitamnya kali ya. Nah, besinya mulai nampak mana. Nah, saya senang kalau udah mulai nampak besinya. Wah, udah mulai nampak karakter hitamnya. Nah, ini sebaiknya kalau sudah terkena angin lagi ya, baru nanti kita carving lebih halus lagi dan ganti mata carving. Nah, karakternya alaminya itu hidup teman-teman. Jadi bukan sekedar bikin kayu garu ya. Nah, karakternya nampak, karakternya nah, ini sudut tengahnya ya, batang tengahnya nampak. Nah, karakternya nampak, dapat. Sangat luar biasa karya saudara kita yang dari Bengkayang. Oke, cukup saya rasa begini aja yang saya bagikan. Semoga menjadi inspirasi teman kita semua dari Sabang sampai Merauke. Ada kata kurang lebihnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun damai sejahtera, Om Swastiastu. Terus semangat dan semangat. Salam wangi garu.